Ya gue bahagia. Bahagia lah. Tidak usah banyak kerja. Yang penting ketika mau sesuatu bisa kita capai. Betul. Apakah takut besok tidak punya uang? Enggak, itu mah rezeki udah ada yang ngatur. Ya alhamdulillah, maksudnya gue dari dulu pengen memang gitu, selalu cita-cita gue pengen banyak waktu luang tapi punya banyak uang. Iya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Kali ini episode Ngobrol Sore Semaunya hadir spesial bersama Bank Indonesia. Sebelum kita ngobrol sama bintang tamu yang super spesial hari ini, aku mau kasih tahu kalian tentang info yang super penting. Aku yakin pasti kalian sering menggunakan kris untuk pembayaran, tapi kalian harus tetap hati-hati ya, supaya kita terhindar dari penipuan. Ada beberapa hal yang kamu perlu cek ketika pakai kris. Kalau kamu pengguna, 1. Pastikan nama merchant yang ada di kris sesuai dengan tujuan transaksi dan atau profil usaha merchant. 2. Pastikan pada saat scan nama merchant di aplikasi sesuai dengan tujuan transaksi dan atau profil usaha merchant. 3. Kalau kamu curiga, lakukan konfirmasi kepada merchant. Nah, kalau kamu punya usaha dan pakai kris, ada juga nih beberapa hal yang bisa kita cek. 1. Pastikan kris ditampilkan di tempat yang dapat diawasi oleh merchant. 2. Pastikan keamanan kris sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi atau ditempel kris yang bukan milik merchant. 3. Lakukan tes transaksi secara berkala untuk memastikan status dan aktivasi kris. Jadi kalau kamu masih ragu, kamu bisa hubungi BI Bicara 131. Episode kali ini super spesial karena kita kedatangan seseorang yang pernah kita wawancara di tahun 2020 dan gue super excited untuk ngomong sama beliau. Jadi langsung aja kita ngobrol bareng Soleh Solihun. Hai Mas Soleh. Hai. Apa kabar? Baik. Kita sudah lama sekali loh tidak berbincang. Iya, terakhir kita berjumpa di sini ya. 2020. Iya. 3 tahun yang lalu. Apa yang paling berubah dari lo? Perut gue makin gede. Masa sih? Kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Ya, anak gue udah yang kedua udah 4 tahun sekarang. Dulu kan 2020 berarti dia baru setahunan. Ya. Udah bertumbuh kembang. Kita kayaknya waktu ngobrol di tahun 2020 banyak yang berubah dari kita. Iya. Gue juga banyak yang berubah. Tapi apa yang berubah dari lo? Kan kita udah 3 tahun nih. Lo catch me up dong. Lo lagi sibuk apa? Lagi ngapain? Gue sekarang mah lagi tidak sibuk sih. Gue setiap diajakin ke podcast pasti gue lagi nggak sibuk. Jadi gue suka nggak keren jawabannya. Lu ngapain sibuk? Justru gue gak sibuk kalau gitu. Gue lagi sibuk antar jemput anak aja. Iya, jadi kemarin tuh kita menyesuaikan jadwal lo menjemput anak lo. Iya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Iya. Sama sekali. Iya, karena kan gue tidak anggap ini kerja ya, tapi silaturahmi ya. Iya, betul. Kalau bukan kerja gue tidak mau diganggu gitu. Iya. Kecuali memang kerja. Iya, baru. Iya, jadi gue gak bisa. Makanya jam ini yang ideal. Karena gue Coba gimana jadwalnya? Nih, Senin sampai Jumat. Kan gue ada 2 anak, satu yang SD, satu yang TK. Yang SD itu sekarang akhirnya dia berangkat sama kakak ipar gue karena sekalian lewat ke kantornya. Jadi gue titipin dia udahlah biar karena gue punya anak TK nih. Iya, jadi lo ngurusin anak TK nih. Iya, karena yang TK ini kan masih menyesuaikan baru sekolah. Jadi bangunnya agak susah. Jadi dia baru jam 7 baru selesai mandi segala macam. Kalau gue sambil nganterin dia repot. Jadi yang berangkat si SD sama kakak ipar gue. Oke, berarti pisah ya nih. Ya, jadi gue nganterin yang TK nih. Masuk TK, jam 8. Jam 8. Ya, gue drop dia jam 8. Nanti gue 11:30 balik lagi jemput dia. Nah, udah balik lagi 11:30. Nanti gue jam 2 berangkat lagi jemput yang SD. Itu kalau hari Senin sampai Jumat. Kalau Selasa Kamis yang SD les bimbel sampai jam 4 sampai jam 4:30 sore. Jadi gue setiap Selasa Kamis gue jemput 4:30 sore gitu. Habis jemput 4:30 sore gue jemput bini gue. Jadi setiap hari itu gue sambil jemput
bini gue. Jadi gue ini memang passionnya transportasi ya. Transportasi gue. Nah jadi berarti sekarang lo harusnya jemput anak lo yang nanti SD? yang SD 4:30 kan. Oh ini Selasa ya? Kan Selasa. Karena makanya gue bilang sama ini siapa, sama Hera. Nggak bisa. Terus dia bilang, nggak bisa, gue bilang. Jadwalnya segitu, terserah kalau lu mau jam segitu. Kalau nggak mau ya udah. Iya. Ya tapi kan gue menyesuaikan jadwal lu lah. Iya, lo kan jauh lebih sibuk daripada gue nih untuk antar jemput ini. Ya gue mah gak sibuk lah, itu hitungannya. Lu sibuk mengelola gedung sebanyak ini. Ya lu juga sibuk kan mengatur jam-jam lu menjemput. Ya gue sih sibuk mengatur jemput anak dan waktu gue rebah-rebahan. Nah berarti kan tadi kan lu sempat bilang anak lu kan waktu kita pertama kali ketemu berarti anak lu masih 1 tahun. Iya. Sekarang apa yang cepat banget gak bertumbuh kembangnya? Iya, dia dari yang kalau di foto keluarga dulu dia cuma segini, terus tiba-tiba sekarang udah udah bisa loncat-loncat, nendang apa, udah bisa bercanda lah gitu lah. Yang SD kan sekarang udah kelas 6 tahu-tahu. Ya cepat banget ya berarti. Iya. Berarti dia udah ini dong, udah bisa melawan lo dong SD. Ya dia sering ngebalik-balikin omongan. By the way kan tadi kalau lo gak sibuk apa-apa berarti lo sibuk prediksi, sibuk gak? Enggak juga. Enggak, udah selesai kemarin prediksinya, sibuk latihan poli. Itu sungguh kegiatan yang aneh sih ya maksudnya. Tapi seru kayaknya, makin akrab. Ya ya lumayan sih kayaknya sekarang lumayan, udah lebih akrab dari yang kemarin. Tapi lo katanya public enemy-nya mereka. Lo kenapa sih? Itu mereka nggak sabar aja menghadapi gua. Kenapa sih lo ribet orangnya? Enggak, gua nggak ribet. Gua cuma detil aja. Oke. Contoh seperti? Itu tuh mereka sebel karena gue sering nanya karena pernah satu kejadian. Jadi misalnya kita mau ada acara terus ada built-in produk lah, intinya kayak gitu. Terus gue tuh nanya detil, kita kesana mau naik apa, ketemunya pakai apa Bagus kita mau dong. motoran, apa kita mau pada naik mobil, apa gimana, rutenya gimana dari titik temu itu, apakah kita balik lagi ke situ, ataukah kita dari titik temu ke rumah Andre, terus iya, gue ngerti karena kan mentalitas lu ini antar jemput kan. Iya, transportasi soalnya. Harus detil. Gue cuma nanya detil. Ini gue apakah kita bakal naik motor rame-rame, apakah semua lu pada nggak naik motor. Betul. Kalau gue naik motor sendiri yang bawa mobil kan gue nggak enak. Betul. Gue cuma nanya detil. Kita dari titik temu balik lagi ke situ apa enggak? Soalnya kan built-innya pada naik transportasi gitulah. Yeah. Terus gue cuma nanya aja jam berapa. Ini gimana? Gue kalau kalian dari titik temu terus ke rumah Andre terus nggak balik lagi, mendingan gue naik taksi. Jadi gue nggak perlu bawa kendaraan gitu. Pada banyak nanya lah ini. Oh ribet lah mereka Padahal merasanya. Padahal lu detil. Iya kan gue cuma bertanya. Betul. Lo kesini naik mobil. Abis ini langsung jemput anak. Iya. Abis itu pulang. Abis itu ya jemput istri. Oh jemput istri. Abis itu rebah-rebahan lagi. Ya gue bahagia. Bahagia lah. Tidak usah banyak kerja. Yang penting ketika mau sesuatu bisa kita capai. Betul. Tapi lu bahagia berarti ya? Bahagia. Bahagia ya? Bahagia gue. Gue gak perlu ngantor. Kerja secukupnya aja gitu. Gak usah sering-sering kerja mah. Yang penting duitnya cukup. Amin. Itu bener sih, itu paling penting. Iya. Gue mau kita main game dulu. Game apa itu? Game jawab semaunya. Iya. Jadi gue akan ngasih lo pertanyaan, abis itu lo jawab dengan cepat. Iya. Tapi sebelum itu, gue mau cerita dulu sama lo. Apa? Jadi gue tuh kan kemarin nonton series yang ada lu sama Panji. Hubungi agen gue. Nah terus lucu banget nih, gue nonton sama teman gue namanya Risma. Iya. Terus gue nonton segala macem. Terus kan gue kayak ketawa-ketawa karena lucu menurut gue. Iya. Menurut gue tuh lucu lah si series yang ada lunya itu sama Panji kan. Sekarang ada momen dimana kayak lo flashback soal kebaikan yang Panji lakukan ke lu, dan lo apa yang lo flashback apa kebaikan yang lo lakukan buat Panji kan. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Gue nangis cuy. Masa? Sumpah gue nangis. Abis itu gue diketawain abis sama teman gue Risma. Karena kayak lu ngapain nangis sih soalnya sama Panji. Tapi gue gak tau kenapa gue kayak tersentuh. Terus gue kayak sedih banget. Terus gue nangis. Masa? Iya. Mas Teddy, Anda berhasil membuat Putri Tanjung menangis. Silakan tonton Hubungi Agen Gue di Disney Plus Hotstar. Iya tapi lucu aja karena gue nangisnya tuh karena itu elu dan Panji gitu loh. Kayak apa gitu, ngapain gue nangisin lu berdua gitu. Cuma ya gue sangat senang sih. Menurut gue lo harus banyak-banyak
project bareng Panji sih. Gak usah. Tapi tension itu emang beneran ada gak? Ya kalau mau tahu lihat aja serialnya kayak gimana. Ya udah kita main game dulu ya Mas sebelum kita ngobrol lagi. Siap? Iya. Lo jawab cepet ya. Hal yang paling memalukan saat lo kecil adalah? Gua pernah abis disunat terus dipajang Apa ya? di ruang tamu. Dan masih ada fotonya loh. Itu mana sih? Jadi gue disunat terus gue dipajang terus begini nih dibuka nggak pakai sarung. Terus orang tetangga datang ke rumah, kalau istilahnya kan kalau bahasa Sundanya nyecep tuh, naruh duit itulah di baskom. Ngeliatin terus taruh. Terus gue kayak hina gitu loh. Gue gini nih lagi gini terus orang-orang lewat, iya tak lewat. Setelah gue pikir-pikir itu kan kayak gue menjual tubuh gue ya. Umur berapa? Umur berapa? Kayaknya kalau di antara kelas 1 paling gede kelas 1 SD atau di bawah 1 SD gitu. Gue inget banget gue ini. Di sebelah gue ada bak kakak ayam. Tau gak lo bak kakak ayam yang gede gitu loh. Apa yang ayam bakar atau yang satu ayam terus di sebelahnya baskom buat naruh duit terus gue gini. Kasih duit mereka ngeliatin ini gue. Oh iya terus pergi. Gila loh, gue iya. Bener-bener memorinya stuck ya. Ingat, gue soalnya gue inget. Itu uangnya buat lo apa? Apa? Uangnya buat lo atau enggak? Ya nggak tahu, bapak gue ngambil sebagian kali. Gue inget banget soalnya begini. Kalau zaman sekarang kan nggak ada loh orang nengok anak yang sunat nggak diliatin kan? Iya nggak ada lah. Kan biasanya pakai sarung atau ditutup. Ini enggak, gue begini. Diliatin. Itu apa sih, buat apa sih sebenarnya? Gak tahu bapak gua. Udah gitu kan gua disunatnya di depan rumah gitu. Ada fotonya gua sama adik gua begini lagi ngangkat celana, ngangkat baju terus nggak pakai celana gini. Masih merah-merah gitu. Ya ampun. Pasti lu juga gak tahu karena dia waktu itu merasa ya udah emang kayak gini gitu kan. Ngapain gua pas lihat malu banget ini kan. Lucu banget. Itu inget banget tuh ya sampai sekarang. Gue masih inget. Padahal kan kita jarang inget masa kecil. Gue inget tuh gini nih. Berarti itu memalukan. Orang pada lewat. Iya tuh. Oke, next question. Orang yang paling lo gak suka di The Prediksi adalah? Yang sering kesel Andre kayaknya ya. Kenapa tuh? Ini dia suka celamitan. Semua orang yang temannya punya dia pengen loh. Oh gitu. Lu lihat deh waktu itu Desta pakai helm. Helm hitam tulisannya prediksi terus di tulisannya apa gitu yang ada kayak kata apa gitu terus tiba-tiba dia punya helm yang sama. Prediksi terus katanya mirip gitu. Copycat terus ya. Bukan copycat, emang ya celamitan aja. Iya, terus lagi pas kita ke LA, Ferry baru beli jaket baru dari toko motor. Ih bagus. Kok lu gak bilang-bilang gue sih mau beli itu? Lah ngapain? Iya. Pokoknya dia beli di mana pasti gitu. Oh gitu. Kalau yang lo punya dia pingin apa? Karena gue jarang beli jadi dia gak pernah nanya ke gue. Oh kemarin kacamata doang, gue kacamata pas poli. Oke. Bagus lah beli di mana gitu. Lu kan gak minus Ji, ngapain lu? Ini buat minus, bilang. Lu kan plus, lu gak butuh kacamata. Ya tapi gue pengen. Oh gitu, menarik ya. Ya berhubung dia punya duit ya, jadi kan dia semua yang dia mau, jadi gampang gitu. Cuma kan kayak anak-anak kalau udah gitu, ini pasti pengen sendiri ya. Ya pasti pengen deh dia. Dan selalu pasti kebeli. Pasti ya, dia banyak duit. Iya benar. Ya, jadi bagus. Lama kalau ngapa-ngapain. Oh ya? Misalnya kita mau naik motor nih, semua udah pada siap di motor. Dia pakai sarung tangan dulu, lama. Terus ngeliatin motornya diapain dulu nih. Terus nanti ngecek ininya sena. Terus gak nyala, manggil asisten. Nah ini kenapa? Terus segala diperiksa. Pelan banget. Itu padahal semua udah di motor? Semua udah begini. Udah pada siap ngegas. Terus ini nungguin siapa? Si Andre masih gini segala dipencet. Terus, wah lama gitu segala. Ada aja nanti dia manggil asistennya ngapain dulu. Pernah kita udah jalan nih. Wah berhenti. Ketinggalan dia? Baru 10 menit enggak, berhenti baru 10 menit. Set. Gua pikir motornya ada masalah. Ternyata. Gua harus minum obat asam lambung.
Lama banget itu. Lo kalau gitu speak up gak? Lo speak up gak? Lo speak up gak? Semua juga ngomong, Dre ngapain sih? Iya, ya ada aja urusannya gitu semua tuh. Terus sih tapi kalau emang bapak-bapak gitu ngumpul ya. Iya, tapi ada aja gitu Andre tuh. Kita tuh kayaknya prediksi tuh kerjaan kita adalah nunggu Andre Taulani siap-siap aja. Waktunya habis di situ ya. Iya. Oke, satu momen yang paling berkesan bareng The Prediksi apa? Oh, motoran di Los Angeles dari LA ke Joshua Tree bolak-balik wah itu. Seru banget. Serunya dapat, menegangkannya dapat dan pengalaman baru. Apa di jalan raya kan di highway. Di sini kan nggak bisa masuk tol, di sana di highway dan ngebut. Terus apa medan yang nggak dikenal. Betul. Terus nggak bisa lambat kan. Terus rame-rame, wah itu menegangkan banget, seru. Terus kayak misalnya kan kebayang dari dulu suka nonton film motor Amerika, akhirnya merasakan nih naik Harley di Amerika, wah kayak wah langsung kebayang film-film gitu. Tapi kan serem, tapi menegangkan, tapi seru aja gitu. Dan nggak pernah mengira bahwa dari awalnya iseng-iseng motoran tiba-tiba kita bisa jalan-jalan ke Amerika rame-rame gitu. Seru sih. Ya jalan-jalan sama temen-temen itu kan jarang ya maksudnya, apalagi sama circle gitu. Ini tiba-tiba jalan-jalan dan gak keluar duit. Iya. Itu yang paling enaknya itu kan. Paling enaknya gak keluar duit kan. Iya, gak keluar duit sama sekali. Wah, aku sedang sekali nih ke Amerika tidak keluar uang. Bisa motoran, makan tidak usah mikirin. Kalau sama keluarga kan kita yang nanggung. Aduh berapa nih? Kalau ini kan aku beli, makan, enak. Seru. Oke. Kalau nah ini next questionnya gue udah tahu jawabannya tapi gak apa. Kalau lagi day off biasanya lo melakukan apa? Ya kalau lagi day off mah gue paling kalau nggak hiburan gue mah nonton TV atau dengerin lagu. Kalau itu kan antar anak bukan day off, itu kan kerja. Iya, iyalah bagian kan, tanggung jawab. Itu kan bapak rumah tangga. Iya. Biarlah istri gue kerja. Iya. Lo biasanya nonton apa? Ya Netflix aja atau apalah ya semua OTT lah, nonton-nonton yang ada di OTT gitu aja. Oh sukanya biasanya apa? Nontonnya gua film apa? Jarang serial, gue film. Gua pokoknya apapun asal nggak horor biasanya. Oh gitu, lo takut? Tidak menikmati gue horor tuh. Gue nonton horor kalau udah siang banget, terus kayaknya siang-siang baru gue berani nonton horor. Kalau malam-malam kayak ngapain gitu ya? Kalau horor yang setan ya, kalau yang horor zombie gue suka. Oh oke. Kalau horor zombie menurut gue nggak serem, tapi seru. Kalau horor setan gue berani. Kalau horor setan bahkan Amerika gitu lu nggak bisa? Males gue nggak berani. Tapi menurut gue nggak seserem Indonesia Tetap hantu-hantunya. aja males lo kalau lu sendirian nonton terus semua udah pada tidur. Iya sih. Kan takutnya tiba-tiba di belakang ada ikut gitu kan. Iya. Oke, berarti lo nggak suka film horor kalau malam, plus lo sukanya nonton film daripada series. Iya, gue film aja kadang-kadang suka satu film bisa 2 hari nontonnya, kadang-kadang kan ketiduran atau ternyata tiba-tiba ya gue ngerti banget lagi. Di pause nanti atau tiba-tiba anak gue pengen mensabotase TV. Iya. Kalau series kelamaan. Ya maksudnya setahun deh berarti ya. Iya, mendingan gue film lepas aja lah. Kayak bapak gue lu. Iya, gue bapak-bapak berarti. Iya, bapak gue tuh juga sukanya film. Oke, aktivitas favorit yang biasanya lo lakuin bareng keluarga? Aktivitas favoritnya liburan aja lah. Pas liburan ya. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir dari jawab semaunya ya. Banyak orang yang nggak tahu kalau lo itu orangnya perasa. Kenapa tuh? Perasa tuh gimana tuh? Gue suka kasihan kalau lihat orang misalnya ada orang lagi pengemis pinggir jalan atau abang-abang gerobak, yang hidupnya di gerobak, suka kasihan gitu. Misalnya sekeluarga lihat pulang malam-malam naik gerobak gitu, suka kasihan. Cuma gue sebatas kasihan aja, karena kalau gue pikirin lebih lanjut malah kayak jadi beban hidup gue. Aduh aku hidup tenang gini, mereka hidup tidak nyaman gitu. Gue tuh kayak kontradiktif. Gue perasa tapi lebih milih, daripada gue semakin larut dalam perasaan, gue lebih milih untuk dingin. Oke. Misalnya nih gue lihat ada sekeluarga naik gerobak. Iya. Duh kasihan dah mereka. Tapi lo gak ngapa-ngapain juga? Iya. Cuma kasihan. Karena gue daripada gue pikirin berlarut-larut tuh gue kasihan. Tapi gue gak berbuat sesuatu. Mendingan gue udah menutup diri aja. Udahlah. Udah gak usah mikirin. Nanti merusak kebahagiaan lu gitu.
menarik. Jadinya malah gue jadi orang yang dingin atau minim empati. Oh, loh enggak dong. Berarti empati lo tinggi sebenarnya. Cuma gara-gara gue tidak mau larut dalam empati, gue lebih memilih untuk dingin. Misalnya kan lihat orang atau ngelihat ya misalnya pemulung, misalnya udah tua bawa barangnya banyak gitu, beneran pemulung, bukan yang berakting pemulung buat dikasih duit orang ya, yang beneran pemulung suka kasihan. Aduh ini orang udah tua, misalnya ibu-ibu, wah kalau itu kan pasti nyokapnya orang lain. Kebayang kan, gue juga punya nyokap, maksudnya kalau nyokap gue seperti itu gimana? Tapi ini kan pasti ada dia nyokapnya seseorang, suka kasihan taruhnya. Tapi gue tuh suka sedih. Daripada gue sedih rusak hari gue, mendingan udah tidak usah dipikirin. Makanya gue orangnya kayaknya kurang sosial, jadi kurang berjiwa sosial. Anak-anak lo gimana empatinya? Belum nanya sih ya, makanya belum akhirnya gue gitu aja, kalaupun mau nolong keluarga aja lah yang gue kenal. Misalnya jelas nih keluarga gue misalnya di Bandung, ada yang butuh sesuatu, ya gue tolong itu aja lah. Gue tidak usah mikirin yang orang-orang lain yang di luar keluarga gue. Jadi udahlah, karena ya lo fokus sama yang lo emang bener-bener kenal, lo bisa bantu lah. Makanya gue gak bisa tuh ikut kegiatan sosial, misalnya ayo kita ikut ini, kayak sakit ya, nggak enak ya rasa lo ya. Iya kayak terenyuh, tapi gue malas berbuat sesuatu. Jangankan buat mereka, buat diri sendiri aja gue malas gitu kan. Gue tuh kan buat hidup gue aja, gue tidak mau bekerja terlalu keras. Kenapa? Ini menarik banget menurut gue. Kenapa lo punya mindset di mana lo nggak harus bekerja keras? Semua ini akan berakhir. Hidup ini hanya sementara. Iya, justru biasanya orang berpikir karena hidup ini sementara, yuk kita bekerja keras gitu. Lah, nggak akan dibawa mati. Tapi kerja kerasnya kan nggak usah semuanya tentang materi, tapi bisa dampaknya yang lo bisa hasilkan. Gue sih nggak memikirkan dampak. Gue orang egois. Gue mah yang penting keluarga gue aja yang dekat-dekat. Karena ya itu tadi, kalau mikirin yang terlalu jauh, terlalu banyak orang yang harus kita pikirin. Jadi mendingan mikirin keluarga aja dulu, keluarga dan lingkungan terdekat. Kalau yang di luar-luar sana mah gue mah tidak ingin memberikan dampak. Kalaupun gue memberikan dampak satu saat nanti kan gue udah mati, gue nggak tahu juga. Dan ngapain kita kerja terlalu keras? Karena tahu dunia bakal kiamat. Nanti pada akhirnya yang ditanya cuma amal ibadah. Ya udahlah, kerja mah secukupnya aja. Kan kerja juga bagian dari ibadah. Iya, makanya. Tapi gue tidak mau terlalu keras. Gue cukup misalnya sebulan job ada 2 kali, cukup. Gue tidak perlu ngoyo. Aduh, kok job gue kurang banyak. Gue mah tidak ada keinginan seperti orang. Gue pengen punya program di TV. Enggak, udah. Gue udah cukup segini gitu. Yang penting mah gue bisa memberi hal-hal duniawi yang gue inginkan. Keluarga gue bisa tercukupi. Pokoknya tersier gue dari premier, sekunder, tersier bisa terpenuhi. Sudah cukup. Tidak perlu gue berambisi. Bekerja keras banget lah ya. Tidak perlu berambisi ingin punya ingin punya karya. Karena nanti juga kita bakal mati. Kalau gitu. istri lo gimana melihat ini? Ya dia tahu kayaknya gue ya udah. Tapi istri lo pekerja keras kayaknya ya. Dia karena PNS jadi kerja keras. Iya. Apalagi bagian dia capek ya. Jadi ya udahlah, biar istri gue aja yang kerja keras. Iya, berarti imbang lah ya. Jadi keluarga lo imbang. Ada yang kerja keras, suaminya enggak. Ya makanya gue tidak. Dan apa-apa juga. Iya, dan makanya gue tidak pernah berniat mau pensiun. Orang kan selalu bilang, ayo kita pensiun di usia dini. Ya lu ngapain pensiun juga? Iya, orang gue sekarang juga kerjanya nggak terlalu banyak. Iya. Jadi lebih sustainable juga sih. Jadi nggak ada pensiunnya. Makanya gue tuh dulu pernah kerja keras waktu ngantor kan. 7,5 tahun gue kerja keras tuh ngantor dari pagi sampai malam. Terus kayak capek, duit nggak seberapa. Terus waktu habis buat kerjaan kantor. Nah sekarang gue ya kerja seperlunya aja, tapi ternyata bisa mendapatkan penghasilan lebih dari ketika gue ngantor. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, maksudnya gue dari dulu pengen memang gitu, selalu cita-cita gue pengen banyak waktu luang tapi punya banyak uang. Iya. Dan lo udah merasa ini udah jawabannya ini ya? Iya, alhamdulillah gue tidak punya tanggung jawab yang terlalu besar. Tanggung jawab gue cukup buat keluarga aja. Gue nggak mau tuh misalnya suka ada yang nanya, lu kalau disuruh ngelola media nggak mau gak? Lu juga pernah nawarin kan? Enggak, gue capek ngurusin orang banyak. Mendingan gini-gini aja, kerja berdasarkan proyek. Ada film, ya udah gue kerja bikin film misalnya.
stand up ya udah kerja stand up. Main film atau nggak kerja ya per proyek aja. Jadi tidak perlu ada beban yang harus mengurusi yang setiap hari. Berarti stress level lo rendah dong ya? Iya. Bagus dong. Ya alhamdulillah. Berarti lo kapan terakhir stres dan kenapa? Oh, gue sering stres kalau mikirin ini. Kalau gue tuh selalu teringat ini Padang Mahsyar. Itu doang yang bikin gue stres dari dulu. Semua pada yang orang Islam pasti tahu lah itu Padang Mahsyar. Jadi ketika nanti manusia sudah meninggal, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama itu hancur seluruh dunia. Meniup sangkakala kedua dibangkitkan manusia dari matinya. Itu gue selalu kebayang tuh ketika udah dibangkitkan dari mati terus pada bangkit. Tanya-tanya. Iya, sebelum nyampe ke tanya-tanya. Itu udah level takut berikutnya. Baru bangkit dari tidur terus kita katanya saking takutnya manusia, kita kan nggak pada pakai baju nih di Padang Mahsyar ini. Saking takutnya kita pada keadaan itu, saking menegangkannya, kita bahkan nggak pakai baju pun nggak ngerasa malu dan nggak ada mikirin kok ini nggak pakai baju. Bahkan saking menegangkannya momen itu, jadi kita tidak sampai memikirkan bahwa ini kenapa semua orang telanjang. Pakai baju ya. Ya, dan matahari katanya cuma berjarak berapa jengkal. Ya. Sekarang aja panas loh matahari berapa jengkal. Terus katanya hanya manusia yang amal ibadahnya baik yang tidak akan merasakan kedinginan. Kebayang, waduh gue tuh selalu takut itu. Udah kalau hal-hal duniawi mah gak gue takutin. Menarik. Gue mah misalnya lu apakah takut besok tidak punya uang? Enggak, itu mah rezeki udah ada yang ngatur. Gua mah percaya Allah ngasih gua rezeki yang baik. Selama ini alhamdulillah Allah selalu ngasih gua rezeki yang baik gitu. Rezeki mah nggak akan ketuker gitu. Jadi yang gua takutin itu selama ini di dunia gua selalu mendapatkan baik. Apakah nanti ketika setelah dunia gua akan baik juga? Nah itu kan itu selalu mengganggu tidur gua. Sering kali kalau lagi tidur bengong belum ngantuk, takut itu. Kalau misalnya nih, meninggal tiba-tiba katanya kan setelah berapa langkah orang yang mengantarkan kita di alam kubur, tiba-tiba kita ditanya sama malaikat kan, man rabbuka. Wah itu gua takut tuh. Udah gitu gua klaustrofobik kan. Iya. Udah mah gua klaustrofobik, tiba-tiba kan dikubur. Wah, bangun-bangun ditanya malaikat. Waduh, kan makin sesek lah dada. Berarti itu hal-hal itu. Berarti lo sangat spiritual ya. Dalam berarti stres lo adalah bukan stres beban duniawi doang. Berarti stres lo adalah beban nanti di akhirat kan? Iya, itu gue dari kecil takut itu. Kenapa? Nggak tahu, gue lupa. Mungkin gara-gara suka baca buku itu, majalah Hidayah itu loh. Siksa kubur. Gue tuh takut siksa kubur, terus takut pas Padang Mahsyar. Kebayang lu Gili. Kebayang lu ada berapa manusia kan, udah berapa generasi manusia dikumpulin tuh. Iya. Miliaran manusia mungkin kan, dari Adam sampai ke nanti kiamat kan ada berapa miliar manusia dikumpul, terus matahari deket. Takut enggak lo? Ya takut lah pasti. Takut kan, maka itu kalau hal-hal duniawi mah gue nggak terlalu memikirkan. Oke, itu dari dulu ya, berarti lu mindset gitu dari dulu. Iya, jadi kalau orang bertanya kenapa lu santai, ya udahlah masih urusan duniawi. Makanya gue kalau sama misalnya komen-komen orang di internet atau itu mah urusan kecil. Ada hal yang lebih gue khawatirkan, itu yang bikin gue stres tuh, lebih ke itu. Gue emang nggak stres memikirkan duniawi, gue mah itu takut. Menarik. Jadi ya hari-hari lu juga sebenarnya jadi lebih gampang juga sih menjalankannya. Iya, makanya gue tuh lebih ya udahlah, misalnya kalaupun ada kegagalan dalam hidup, ya itu cuma urusan duniawi maksudnya. Betul. Pada akhirnya setelah kita meninggal juga kita nggak akan mengingat-ingat kegagalan itu. Iya. Dan pasti kan itu kan kegagalan juga pasti kan atas kehendaknya juga. Iya, ya karena gue mungkin kenapa gue nggak kerja keras juga, karena gue udah percaya rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Jadi gue tuh ya udahlah,
santai aja lah kerja mah, yang penting jangan malas ya. Yang maksudnya ya gue juga agak malas sih. Yang penting jangan tidak berdiam diri, karena kan Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau mengubahnya. Kalau lo nggak berusaha. Iya, nah makanya tapi gue berusaha secukupnya aja. Kan gue pernah baca tuh siapa tuh Cak Nun apa siapa yang bilang katanya, apa sih kayak kerja kerasmu nggak akan, intinya kayak gitulah, kita mau kerja keras mau kita nggak terlalu kerja keras pun rezeki mah nggak akan ketuker gitu, nggak akan bikin lu nggak jadi dapat rezeki. Jadi makanya gue lebih milih menikmati hidup, karena sekarang ini cuma ada sekarang, tidak akan terjadi lagi. Yang kemarin udah lewat, yang depan belum tentu terjadi. Jadi lo fokus di present moment, di hal yang sekarang. Iya, nikmatin saja saat ini. Itu jadi membuat lo lebih bersyukur atas surrounding lo di present moment juga ya. Iya, gue selalu, ya itu tadi kenapa lu tanya apakah gue bahagia, kuncinya sebenarnya bersyukur. Bersyukur tuh kan paling susah sebetulnya. Manusia itu kan paling susah bersyukur, karena kita dapat duit segini, iri pengen dapat duit segitu. Ya gak akan ada habisnya lah. Iya, makanya gue dari dulu selalu bersyukur aja. Oke, waktu dari zaman gue misalnya jadi wartawan duit pas-pasan, ya bersyukur aja. Masih ada orang yang nggak punya duit. Sekarang gue segini ya bersyukur aja. Maksudnya meskipun ya ada yang lebih, kalau lebih gede penghasilannya, ya bersyukur aja. Berarti lo adalah orang yang tidak ambisius ya berarti? Iya. Berarti lo tidak ada goal, berarti lo gak ada short term goal, long term goal gitu, ada gak? Gak ada ya? Jadi udah lo jalanin aja hidup lo. Makanya gue kalau ditanya sama orang apa rencana ke depan, apa ya? Gue aja suka sebel kalau ada orang nanya, Kang mau tanya dong kerjaan buat tanggal misalnya berapa bulan kemudian atau setahun. Masih lama, gak usah lu tanya. Gue paling gak suka misalnya ada orang nge-tag misalnya 6 bulan atau 1 tahun, ini acaranya masih 1 tahun lagi. Nanti aja nanyanya deket-deket, gak suka. Yang jauh-jauh. Iya itu. Jadi apa ya? Ya kadang kan belum tentu ada juga. Belum tentu nyampe ke titik itu. Iya. Jadi kalau ditanya nggak ada, gue nggak ada ambisi. Jadi gue tuh tidak panas melihat orang misalnya, wah si ini udah bikin film ini nih. Biasanya kan biasanya kan orang yang punya ambisi itu jadi semangat menjalankan hari-hari kan. Iya. Lo tetap semangat kan menjalankan hari-hari? Tetap semangat dong. Gue menjalani hari semangat. Aku bisa ya maksudnya. Ya aku bisa tanpa kerja banyak, aku bisa punya uang lebih dari cukup gitu. Iya, kan. Dan lo juga jadi bisa spend time lebih banyak sama anak-anak lo juga kan. Iya, emang dari dulu tuh gue tuh pengen, ya salah satu keinginan gue mah tidak ada spesifik pengen ngapain, tapi gue pengen punya waktu luang banyak, punya banyak waktu sama anak, banyak sama keluarga, tapi juga punya banyak uang buat menghidupi mereka. Iya. Ya, sedangkan kan definisi banyak tuh kan relatif ya. Betul. Banyak versi gue mungkin tidak sama dengan banyak versi lu atau dengan banyak versi yang nonton. Cuma kan menurut gue, segini gue udah banyak nih buat gue, ya udah. Jadi gue nggak berambisi aku harus mendapatkan uang lebih banyak lagi, maka aku harus bekerja keras. Makanya nggak usah gue mah, segini aja cukup. Ada kerjaan, ambil. Ya nggak usah ngoyo-ngoyo ini. Menarik. Berarti kalau misalkan tadi lo bilang kan, lo kan emang pingin spend time lebih banyak sama anak lo gitu ya, sama keluarga lo gitu. Parenting style lo tuh kayak apa ke anak-anak lo? Lebih ini sih, gue berusaha lebih hangat kepada anak dibandingkan ketika bapak gue ke gue gitu kan. Kan kayaknya gaya pendidikan orang tua zaman dulu dengan sekarang kan beda. Menurut gue generasi gue ini dididik oleh orang-orang tua yang dingin ya, yang tidak ekspresif. Nah makanya sekarang gue lebih hangat. Jadi gue sering peluk anak gue gitu. Jadi kalau mau berangkat selain cium tangan, gue peluk, gue sun, pokoknya selalu ada ritualnya cium tangan. Lu lebih ekspresif lah ya. Tos, fist bump, peluk, segala macam lah. pokoknya lebih ini. Gue aja seingat gue tuh tidak merasakan pernah pelukan sama bapak gue ya.
Kayaknya gue belum pernah tuh berpelukan. Karena menurut gue kayaknya parenting masa lalu tuh agak lebih gengsi gak sih itu? Iya, gengsi mungkin. Kayak mengutarakan rasa sayang ke anaknya tuh gengsi. Iya, bilang love you aja kayaknya gak ada. Pernah. Pokoknya iya, gue aja gak pernah ngucapin ulang tahun ke gitu, ke orang tua lo? Iya, karena di keluarga gue tidak ada ulang tahun. Iya, paling juga syukuran, tapi orang tua gue gak pernah bilang selamat ulang tahun. Paling dulu waktu kecil syukuran ulang tahun, tapi gak pernah ada ngucapin ulang tahun, cuma doa udah, tapi nggak pernah ada selamat ulang tahun. Nah, sekarang kan beda. Ya paling itu aja gaya parenting gue, yaitu mencoba lebih hangat aja sama anak. Maksudnya kan katanya anak yang dapat pelukan orang tuanya lebih banyak tuh bakal jadi anak yang minimal secara sosial baik lah ya. Amin. Iya, gue selalu gitu sih. Gue selalu memberikan kehangatan sama anak gue, dan gue selalu berpesan sama anak gue, kamu jangan memandang orang dari agamanya, dari kekayaannya, dari apapun. Gue selalu bilang gitu. Pokoknya bergaul dengan semua orang. Iya, baik sama semua orang. Ya, harus hargain gitu. Jangan lihat-lihat orang berdasarkan status sosialnya atau ekonominya. Gue selalu pesan gitu aja. Tapi kan lo bilang kan kalau misalkan ya lo banyak lah gitu ya merubah cara parenting style lo karena lo didik sama orang tua lo gitu. Tapi apa didikan orang tua lo yang lo bawa dan lo menggunakan itu untuk mendidik anak lo? Yang paling kepegang sama gue dari orang tua gue ini sih, dari dulu pesannya 2 yang selalu gue inget. Jangan tinggalin sholat dan jangan mabuk-mabukan. Jadi itu yang lo ini ya? Yang selalu gue inget sampai sekarang. Bokap gue selalu ngomong, orang tua gue selalu bilang, hey kamu pokoknya sholat 5 waktu, sama bokap gue selalu bilang jangan mabuk-mabukan, jangan coba-coba narkotika segala macam. Itu doang sih yang selalu 2 itu yang selalu gue ingat sholat dan jangan mabok. Ya, dan lo bawa itu ke anak lo. Iya, gue selalu bilang kan mabok belum ngerti dia nih. Iya belum, maksudnya TK udah bilang enak, jangan mabok. Pokoknya ke anak yang SD. Ke yang SD udah sering selip-selipin Iya, pokoknya ini kamu sholat 5 waktu, terus nanti kalau udah gede nanti pasti akan dia kan gua lagi ajak ke Amerika, udah tahu tuh ganja tuh namanya. Dia udah tahu ganja tuh. Lo jadi lo kenalin ya, misalnya lo kasih tahu ya, lo edukasi. Dia tahu dari mana, terus kan bau apa ini? Gue bilang bau ganja. Oh, bau ganja. Dia udah tahu berarti waktu itu. Nah, gue nggak tahu apakah dia udah tahu sebelumnya atau apa, tapi pas ke Amerika gue kan di sana legal ya, udah pada banyak. Iya. Bau apa ini nggak enak? Ya, itu bau ganja. Terus gue bilang, nanti kamu kalau udah gede nggak usah nyoba-nyoba, gue bilang gitu. Terus dia? Iya, dia makan sama kayak gue, dingin-dingin aja. Iya, datar-datar aja dia. Pokoknya gue selalu bilang gitu. Nanti juga maksudnya gue selalu ngomong gitu, ya nanti kamu kalau udah gede pasti bakal ada orang-orang yang suka misalnya minum bir atau minum alkohol atau mabuk-mabukan. Gak apa-apa kamu temenan, tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Gue selalu ngomong gitu sama anak gue yang SD ini. Kan dia udah tahu tuh, maksudnya mungkin di YouTube dia udah tahu lah itu minuman keras apa. Dia udah tahu ganja itu apa, dia udah tahu mabuk itu apa. Jadi gue suka bilang dikit-dikit, nggak apa-apa kamu temenan, kalau ada teman yang pada minum atau apa silakan, tapi kamu nggak usah ikut-ikutan gitu. Iya. Berarti kalau misalkan tadi kan ini berarti kalau tadi kita ngomongin soal anak lo nih gitu ya, dan lo maksudnya lo lumayan lo deket dan hangat sama anak lo gitu. Tapi lo tuh sebenarnya mau dipandang seperti bapak yang seperti apa sama anak-anak lo. Lo pengen ada kayak legacy apa gitu gak yang anak-anak lo akan kenang gitu dari bapaknya? Gue mah pengen dipandang sebagai bapak yang ini aja, yang bisa mengerti dia, itu aja sih sebetulnya. Itu paling penting juga sih. Iya, gue gak mau ada legacy apa-apa ya, kayaknya apa. Berarti lo even kayak lo juga gak mau bikin legacy apa-apa juga ya buat bangsa ini? Makanya ya udah, apalagi sama bangsa, sama anak aja. Sama anak aja gak mau ada legacy ya? Kalau gue memikirkan ada legacy buat anak, pasti kan gue kasih dia nama Solihun di belakangnya kan. Nih. Gue mau cuma pengenin aja anak gue bangga bahwa bapaknya udah. Gue mah pengen anak gue bisa bilang, gue telah dididik dengan baik sama bapak gue. Sama seperti gue bisa bilang, orang tua gue rupanya telah mendidik gue dengan baik gitu. Makanya teman-teman gue selalu bilang, ini orang tuanya Soleh nih gimana nih ngedidiknya nih. Kok bisa main sama orang-orang yang misalnya nongkrongnya pada mabok tapi nggak pernah ikutan, masih sholat, meskipun lingkungan kan kata orang kita tergantung lingkungan ya. Kalau lingkungan kita berantakan, hidup kita bakal berantakan. Maksudnya ya, gue membuktikan bahwa
selama ini kan gue berteman sama orang-orang ya maksudnya minum-minum, apa mabuk, apa segala macam, tapi gue nggak pernah ya, karena lo memegang teguh value yang lo dari makanya kan gue selalu dari dulu. Menurut gue warisan orang tua gue tuh itu bahwa gue punya prinsip. Gue pengen anak gue mungkin ya melihat warisan dari gue adalah dia bisa punya prinsip juga. Tadi lo bilang lo gak punya short term goal dan long term goal buat karir lo. Tapi lo punya short term atau long term goal buat keluarga lo gak? Kalau short term paling gue ikut asuransi aja. Yang penting kalau opnam ada yang bayarin itu aja. Sama long termnya gue asuransinya kan asuransi jiwa. Itu doang udah gue mah. Jadi gue karena gue gak memikirkan apa-apa. Gue minimal rumah gue udah lunas nih, jadi kalau gue meninggal nggak perlu mikirin cicilan rumah. Terus kalau ada yang sakit atau apa harus opname udah aman, gue nggak perlu keluar duit, udah ada asuransi kesehatan. Kalau gue meninggal nih ada asuransi jiwa nih segini nih buat anak-anak gue. Terus gue juga udah nabung, jadi bukan berarti gue tidak berpikir panjang. Gue tidak menyiapkan sesuatu untuk jangka panjang. Justru karena gue berpikir gue tidak bisa jadi gue tidak berumur panjang, maka gue kalau ada dapat duit gue sisihin. Ini buat tabungan anak di sini. Ini buat pendidikan anak di sini. Kalau gue dapat duit kerjaan, gue pisahin segini buat anak. Ini anak pertama, ini anak kedua. Lu udah ada financial planning yang bener lah ya buat anak lo gitu. Ya gue nggak tahu itu financial planning atau enggak, tapi gue menyisihkan aja. Pokoknya gue cara standar aja. Ini buat sekolah anak nih gue taruh di sini. Gue dapat kerjaan. Intinya yang pasti kalau ada apa-apa anak lo gak akan kenapa-napa gitu kan? Iya, minimal mah kalau ini dia dapat duit dari asuransi jiwa gue lah. Iya. Oke. Itu doang paling long term gue buat keluarga mah. Gue ada 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah, kan pasti anak-anak lo, kalau nggak pasti sih, kita nggak tahu ya. Cuma semoga anak lo nanti nonton nih episode kita nih, yang hari ini nih ya. Tapi dia udah gede-gede lah, udah gede-gede, udah berapa ya? Udah SMA. Apa yang lo sekarang ingin sampaikan ke anak-anak lo yang nantinya udah gede-gede gitu, udah SMA gitu? Igi, Dilan, ingat kata bapak. Kamu bergaul dengan siapa saja boleh, tapi jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan mabuk-mabukan. Sama hargain orang lain. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Karena kan stay forever nih di platform kita nih. Ya. Apa yang lo mau sampaikan ke Soleh Solihun di 5 tahun ke depan? Ke diri lo sendiri yang lagi nonton 5 tahun ke depan. Hai Soleh Solihun. Yang belum tentu nonton juga sih, karena dia jarang nonton YouTube. Ya gue kirimin. 5 tahun mah paling juga belum ngapa-ngapain ya kayaknya. Hah? Tapi kan emang lu gak mau ngapa-ngapain juga. Iya. Hai, aku di 5 tahun mendatang semoga rambutku masih ada. Ini soalnya sudah tipis. Pokoknya apa ya? Apa sih? Lu tahu lah gue mau ngomong apa ya. Iya. Gak perlu diungkapkan lah ya. Iya. Tapi apa ya? Sehat. Semoga asam urat tetap aman, kolesterol aman, job masih lancar. Amin. Semoga kamu masih relevan buat masyarakat, karena buat seorang yang bekerja di industri hiburan, relevansi itu amatlah penting. Dan semoga kamu masih bermanfaat buat keluarga dan masyarakat. Sok bijak kan? Luar biasa. Tapi tadi lo ngomong relevan itu penting. Gue mungkin ini last question gue. Menurut lo sekarang lo masih relevan gak? Kayaknya ya, soalnya masih dapat job buzzing sih, berarti gue masih relevan ya. Kalau agensi masih berdatangan, berarti itu masih relevan lah ya. Brand-brand anak muda, ini kan brand anak muda ya, berarti masih relevan. Nah, ya gue masih ketemu ABG yang kuliahan atau anak sekolah masih tahu gue, berarti masih relevan lah. Adalah. Tapi apa yang lo lakukan untuk lo selalu stay relevan? Pasti lo tetap berusaha dong. Masa lo gak ngapa-ngapain gitu kan? Ya makanya menurut gue salah satu cara buat gue tetap relevan adalah yaitu tadi aktif di digital aja, tapi dengan cara gue. Kan sekarang relevan tuh perlu ya, untuk relevan tuh kita zaman sekarang harus eksis di dunia digital ya. Betul. Ya ini kan salah satu usaha gue untuk tetap relevan. Betul. Kan. Karena kan ngobrol sore semaunya. Betul. Karena nonton muda-muda kan. Iya, makanya gue pilih-pilih loh kalau podcast. Bener ya lo? Iya, yang di Jaksel aja yang gue ambil. Sesuai lokasi ya. Lo milih sesuai lokasi, bukan soal value podcastnya. Maaf ya, Daniel Mananta ngajak gue.
Di PIK. Jauh sih. Jauh sih. Iya, si Daniel aduh di PIK gue bilang kenapa nggak di Jaksel aja sih itu. Jadi lo tolak? Iya, nanti aja dah Daniel kalau lagi promo lagi ada karya yang mau dipromoin baru lo kesana. Iya, bela-belain lah. Nyetir. Iya, iya sih jauh sih. Lewat tol, terus gue harus jemput anak. Iya. Udah bingung lah tuh, mappingannya udah gak sesuai ya. Kalau ini kan masih enak nih. Tendean ke Barito masih satu. Masih enak lah. Iya, ini kantor gue. Ya ini hari-hari gue daerah ini. Jadi begitu. Enggak apa-apa kalau NNS mah deket. Iya. Makasih ya. Iya. Makasih Mas Tapi kan Soleh. hostnya juga. Halah. Enggak kan yang nomor satu adalah mapping tempat area kan. Gue ngerti lah. Makasih ya Mas Soleh udah mampir ke sini sebelum jemput anaknya. Iya, terima kasih lah. Dan terima kasih teman-teman yang udah selalu setia nonton Ngobrol Sore Semaunya. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap Kamis jam 6 hanya di Sexo Media. Bye-bye.